Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Rabiah Al-Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1, yaitu konsep ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Pertama-tama yaitu perbedaan antara income inequality versus wealth inequality. Jadi ada 3 faktor yang menjadi pembeda, yaitu yang pertama untuk ketimpangan pendapatan atau income, yaitu yang pertama distribusi arus pendapatan atau gaji, bunga, sewa selama periode waktu atau flow. Yang kedua berbeda dari kemampuan menghasilkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketimpangan pendapatan atau income ini lebih kecil namun signifikan. Selanjutnya tiga faktor mengenai ketimpangan kekayaan atau wealth. Yang pertama yaitu distribusi aset bersih seperti properti, saham, dikurangi utang pada satu titik waktu atau stok. Yang kedua adalah akumulasi aset dan modal. Sedangkan yang ketiga, ketimpangan kekayaan atau wealth ini jauh lebih tinggi dan terkonsentrasi di puncak. Nah, di sini ada indikator-indikator. Yang pertama adalah Gini ratio, yang merupakan ukuran paling umum dihitung dari kurva Lorenz. Nah, Gini ratio ini nilainya 0, merata sempurna, hingga 1, timpang sempurna. Yang kedua ada Palma ratio, yang dimana Palma ratio ini membandingkan yang kaya dan miskin secara ekstrem, dimana pangsa pendapatan 10% terkaya, pangsa 40% termiskin. Nah, yang ketiga yaitu Tail Index, yang dimana berbasis teori entropi. Dengan Tail Index ini dapat diurai atau didekomposisi untuk melihat sumber ketimpangan antar atau di dalam kelompok. Selanjutnya yang keempat yaitu Top 1% Wealth Share. Nah, Top 1 Wealth Share ini fokus pada konsentrasi kekayaan di puncak piramida. Nah, Top 1 Wealth Share ini juga presentasi total kekayaan yang dimiliki oleh 1% penduduk terkaya. Selanjutnya yaitu penyebab utama ketimpangan. Yang pertama ada pendidikan dan keterampilan, di mana pendidikan dan keterampilan ini merupakan pelebaran skill premium, di mana upah tenaga kerja terampil tumbuh lebih cepat daripada yang tidak terampil terkait adopsi teknologi. Nah, yang kedua adalah akses peluang dan warisan. Nah, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan modal awal kekayaan warisan. Nah, yang ketiga yaitu struktur pasar tenaga kerja, yang dimana pelemahan serikat pekerja dan stagnansi upah minimum menekan pendapatan kelas menengah dan bawah. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah, di mana pajak kurang progresif atau membebani si miskin, dan inefisiensi transfer sosial atau subsidi atau bantuan. Yang kelima adalah struktur pasar, di mana konsentrasi keuntungan pada perusahaan monopoli, keuntungan mengalir ke pemegang modal yang kaya saja. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Rifka Puspita Devi dengan NIM H0881241048. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan dalam kerangka model makro modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama itu adalah model Hunt, yang kedua itu ada overlapping generation model, dan yang ketiga itu ada perbedaan perilaku konsumsi antara kelompok kaya dan kelompok miskin, dan yang terakhir itu adalah peran distribusi kekayaan pada transmisi kebijakan moneter. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang model Hunt. Nah, selama 10 tahun model ekonomi makro menyederhanakan ini sebagai asumsi agen representatif. Nah, seolah rumah tangga itu semua sama, padahal pada kenyataannya ketimpangan itu benar-benar nyata di dunia nyata ini. Nah, itu adalah alasan mengapa model Hunt ini tercipta. Nah, yang pertama itu kita harus tahu kepanjangannya. Nah, Hunt ini kepanjangannya dari heterogeneous agen neokeynesian. Nah, itu ada atau gabungan antara dua dunia besar.
Nah, yang pertama ada model New Keynesian standar yang sudah kita kenal dengan kekakuan harga, dengan kekakuan harga, suku bunga, dan peran bank sentral. Nah, yang kedua ini ada, ya bisa diasumsikan itu sebagai agen yang heterogen, yang artinya model ini dengan sengaja memasukkan fakta bahwa rumah tangga punya tingkat kekayaan dan pendapatan yang berbeda-beda seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini yang membuat Hang itu menjadi landasan penting untuk menganalisis kebijakan moneter di dunia nyata. Yang seperti kita tahu, kebijakan dunia nyata ini penuh dengan ketimpangan. Nah, ada 3 pilar utama dari Hang. Yang pertama itu adalah agen penting. Model Hang ini tidak hanya membedakan kaya dan miskin, tapi ia mengidentifikasi agen penting yang perilakunya jadi kunci. Nah, mereka itu adalah rumah tangga, pemilik aset kaya, itu agen pentingnya. Nah, untuk rumah tangga sendiri, mereka yang hidup dari gaji ke gaji, tabungannya itu tipis. Perubahan pendapatan yang terjadi pada mereka itu langsung mempengaruhi pada belanja begitu. Nah, yang kedua itu adalah pemilik aset yang kekayaannya itu dalam saham, properti ataupun obligasi. Nah, itu perilakunya itu didorong oleh imbal hasil atau aset. Jadi pemasukannya dia itu tergantung dari aset yang dia punya. Nah, hal ini penting karena kebijakan moneter itu mempengaruhi kedua kelompok yang tadi saya sebutkan dengan cara yang sangat berbeda seperti itu. Nah, yang pilar utama yang kedua yaitu kecenderungan untuk membelanja atau MPC. Nah, ini itu inti dari mekanismenya. Kayak yang tadi saya sebutkan, MPC itu adalah marginal propensity to consume atau kecenderungan mengkonsumsi tambahan pendapatan begitu. Nah, untuk rumah tangga miskin atau berkekayaan rendah, MPC-nya tuh biasanya tinggi. Misal dapat uang 100.000. Nah, uang 100.000 itu hampir seluruhnya mungkin dibelanjakan untuk kebutuhannya. Jadi mereka itu responsif terhadap stimulus seperti itu. Nah, yang kedua itu untuk rumah tangga yang kaya atau MPC-nya rendah, itu tambahan dia menganggap itu tambahan pendapatan. Nah, mungkin rumah tangga yang sejenis ini tuh dia biasanya langsung menginvestasikan uang yang dia dapat itu. Nah, yang ketiga itu adalah dampak terhadap perekonomian. Nah, sebelum Hang, transmisi terhadap moneter itu sederhana, kayak suku bunga turun yang mengakibatkan jadi investasi dan konsumsi itu naik. Nah, dalam Hang, jalan transmisinya itu beragam dan bergantung distribusi kekayaannya. Misal, jalur pertama pendapatan disposable. Suku bunga turun itu kayak KPR, kredit, cicilan utang itu sangat membantu membantu sekali untuk kelompok NPC yang ber-NPC tinggi. Dia itu langsung mendorong konsumsi. Nah, jalur kedua itu ada harga aset. Nah, suku bunga turun, harga saham dan properti naik. Ini menguntungkan untuk kelompok kaya yang memiliki aset. Yang dampaknya itu dampaknya terhadap belanja agregat itu mungkin kecil. Baik, model kedua yaitu overlapping generation model atau yang biasa kita sebut dengan OLG. Nah, OLG ini berbeda dengan Han. Ketika Han itu melihat ketimpangan antara kaya dan miskin, model OLG ini dia melihat dimensi ketimpangan yang tak kalah pentingnya,
yaitu kepentingan waktu dan usia. Nah, OLG ini membayangkan perekonomian itu bukan sebagai individu yang sama, tapi sebagai panggung di mana beberapa generasi yang muda, parubaya, yang tua hidup, bekerja, menabung, dan berinteraksi dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini tuh adalah lensa untuk memahami dinamika jangka panjang dari tabungan nasional hingga keberlanjutan pensiun. Nah, yang pertama ada heterogenitas siklus hidup. Nah, pola yang pertama ini itu inti modelnya adalah posisi perekonomian dan perilaku yang kita lakukan sangat ditentukan oleh tahapan usia. Misal, generasi muda baru memasuki dunia kerja, pendapatannya relatif rendah, butuh membangun aset, misalnya beli rumah. Nah, mereka cenderung itu meminjam untuk investasi masa depan. Nah, untuk generasi parubaya di puncak karir dan pendapatan, tugas utamanya itu menabung dan berinvestasi. Kuat untuk banyak menabung dan berinvestasi untuk dana pensiun dan dana pendidikan anak. Yang seperti kita tahu, mereka juga kami sebagai generasi parubaya itu butuh mempersiapkan masa tua kami begitu. Nah, untuk yang generasi tua itu yang sudah pensiun, nah, mereka ini tidak lagi bekerja dan hidupnya dari menarik tabungan serta aset yang terkumpul dari generasi parubaya dan generasi muda tadi. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada fokus analisis. Nah, untuk poin kedua ini, karena modelnya menetapkan ke seluruh siklus hidup, ia sangat powerful untuk menganalisis isu-isu strategis jangka panjang. Misalnya tabungan nasional dan pertumbuhan, terus sistem pensiun. Bagaimana sih sistem pensiun? Apakah sistem pensiun pay as go you go, atau pensiun hari ini dibayar oleh iuran pekerjaan hari ini? Nah, yang ketiga itu ada utang pemerintah. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada peran ketimpangan. Nah, peran ketimpangan ini mengingatkan kita bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi pada satu generasi, tapi juga antar generasi begitu. Bayangkan, misal contoh kasus guncangan ekonomi itu besar seperti pandemi kemarin atau krisis iklim. Nah, generasi muda itu bisa terkena dampak terlama. Dia yang pertama itu menganggur, terus yang kedua itu bisa jadi sulit mendapatkan rumah, terus yang terakhir itu dia terhambat karirnya. Sedangkan di generasi muda ini karir-karir mereka itu masih sangat rendah. Nah, untuk generasi tua mungkin itu terlindungi oleh aset pensiun yang tetap, tapi hal ini tuh bisa muncul menjadi kesenjangan antar generasi yang bahkan bisa menjadi permanen. Nah, di mana satu kohort generasi itu tertinggal selamanya, seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah perbedaan perilaku konsumsi antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Nah, untuk perbedaan perilaku konsumsi antara kelompok kaya dan kelompok miskin itu bukan sekedar opini masyarakat, tapi ini adalah fondasi empiris yang memaksa ekonomi makro itu untuk berubah. Dan perubahan itu dimulai dari satu konsep sederhana yang sangat kuat, yaitu MPC, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, MPC ini seperti porsi atau persentase atau dari setiap Rp1 setiap Rp1 tambahan pendapatan yang langsung dibelanjakan untuk konsumsi. Misal, saya dapat THR dari perusahaan saya. Nah, beberapa persen itu saya gunakan untuk
belanja kebutuhan, bayar utang, untuk liburan, untuk hiburan dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebutkan persentase itu yang disebutkan dengan MPC. Misal kalau MPC saya itu 8%. Nah, artinya kalau saya mendapatkan THR 1 juta, berarti MPC yang saya keluarkan itu MPC yang ada pada diri saya itu adalah 800.000. Seperti itu. Nah, dan kenyataannya MPC bagi kelompok kaya dan kelompok miskin itu sangat berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menjadi alasan utama untuk dunia ekonomi beralih dan model agen tunggal ke HAMS itu disarankan begitu. Karena asumsinya itu satu ukuran karena asumsi dari model tadi itu ada pada satu ukuran cocok untuk semua, padahal itu tidak valid sama sekali. Nah, yang di sini ada seperti yang saya bilang, ada dua kelompok, yaitu kelompok kaya dan kelompok miskin. Nah, untuk kelompok kaya itu mereka memiliki MPC yang rendah, seringkali itu di bawah 0,5 atau 5%. Kenapa begitu? Karena mereka sudah memiliki aset penjangga yang besar, misalnya tabungan, deposito, saham, properti. Nah, tambahan pendapatan bagi mereka itu tidak mendesak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, karena pendapatan dasar mereka itu sudah terpenuhi oleh tabungan, deposito dan lain-lain sebagainya. Nah, perilaku konsumsi mereka itu justru lebih digerakkan oleh faktor-faktor lain, misalnya tingkat bunga real, nilai aset, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelompok miskin, ini bahkan NPC-nya itu bisa sampai 1, bisa sampai uang tambahan yang diberikan itu bisa dipakai keseluruhan atau 100% dari 100% dari yang dia punya begitu. Misal itu menurut saya itu kenapa bisa terjadi, karena mereka itu untuk gaji-gaji pokok mereka itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti makanan, transportasi, listrik, kayak membayar utang, cicilan, itu mereka tidak cukup untuk itu. Makanya MPC itu persenan MPC itu bisa mencapai 1 karena memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebelumnya belum terpenuhi. Baik, yang terakhir itu ada peran distribusi kekayaan pada transmisi kebijakan moneter. Selama ini model tradisional itu melihat perekonomian itu sebagai mesin tunggal, tapi ada variabel kunci yang terlupakan, yaitu distribusi kekayaan. Pada faktanya, bagaimana kekayaan terbagi di masyarakat secara drastis mengubah saluran transmisi kebijakan moneter dan seringkali menghasilkan respon makro yang jauh berbeda dari buku teks lama. Nah, yang pertama di sini ada perubahan salur transmisi. Perubahan salur transmisi ini adalah kebijakan moneter yang kebijakan moneter yang hanya bekerja lewat satu jalur utama, yaitu jalur tingkat bunga. Nah, ketika suku bunga turun, peminjaman murah dan investasi dan konsumsi itu naik. Nah, itu sangat sederhana menurut saya. Nah, tapi di dunia nyata yang timpang ini, kebijakan moneter itu bekerja melalui dua saluran utama yang kekuatannya bergantung pada siapa yang punya apa. Misalnya, pertama, jalur tingkat bunga yang tadi. Ini tuh sangat berpengaruh pada investor atau si peminjam. Tapi jika akses kredit itu hanya dimiliki oleh korporasi atau orang kaya yang sudah mapan, dampaknya itu terbatas pada segmen ekonomi tertentu. Nah, yang kedua itu ada jalur pendapatan. Ini adalah saluran baru yang muncul dalam model heterogen. Kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan disposibel rumah tangga secara langsung. Misal contohnya, ketika suku bunga turun, cicilan KPR atau pinjaman kartu kredit lebih murah bagi rumah tangga yang menengah ke bawah. Ini seperti bonus pendapatan tunai setiap bulan, seperti itu. Jadi kayak
menurutnya sangat menguntungkan. Nah, yang kedua itu ada respon makro yang kompleks. Kenapa kompleks? Itu artinya hasil kebijakan ekonomi itu menjadi tidak sederhana, linier atau mudah diprediksi. Ada 3 karakteristik utama dalam respons makro yang kompleks ini. Yang pertama itu non-linearitas atau tidak linier. Nah, dampaknya itu tidak proporsional. Penurunan suku bunga 1% pertama mungkin sangat efektif merangsang ekonomi jika banyak orang punya utang. Tapi penurunan 1% berikutnya itu mungkin dampaknya sangat kecil, hanya karena yang mampu meminjam sudah melakukannya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah efek kontraintuitif atau berlawanan dengan dugaan. Kebijakan yang tampaknya baik bisa punya efek samping yang buruk bagi stabilitas makro. Contoh nyatanya itu seperti suku bunga rendah yang berkepanjangan untuk mendorong kebutuhan justru bisa mendorong harga aset atau saham atau properti itu melambung. Ini menguntungkan segelintir orang kaya pemilik aset seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah pentingnya distribusi atau it's all about distribusi. Ini seperti inti dari semuanya. Respon perekonomian itu secara keseluruhan terhadap kebijakan moneter itu sangat bergantung pada distribusi kekayaan saat ini. Ekonomi dengan ketimpangan ekstrim akan memberikan respon permintaan agregat yang lemah terhadap pemotongan suku bunga, uang mengendap dan tidak berputar cepat seperti itu. Ekonomi yang kelas menengah yang kuat dan berutang atau banyak kelompok MPC tinggi akan merespon jauh lebih kuat, yang artinya bank sentral itu perlu memetakan kepentingan untuk bisa memprediksi dampak dan kebijakannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Perliana Rahman dengan NIM H0812411012 dari Program Studi Ilmu Aktuaria Kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan bagian ketiga dengan materi teknologi, globalisasi, dan penyebab struktural ketimpangan. Sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya akan menjelaskan apa itu ketimpangan struktural. Jadi, ketimpangan struktural adalah kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang bersifat sistematik dan persisten, bukan hanya akibat fluktuasi siklus ekonomi jangka pendek, melainkan muncul dari perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, teknologi, dan tata kelola global. Dan faktor utama penyebab ketimpangan struktural antara lain itu yang pertama adalah perubahan teknologi, terutama yang bersifat skill bias. Yang kedua itu adalah integrasi ekonomi global, yaitu perdagangan, alih daya atau outsourcing, dan rantai pasok global. Nah, yang terakhir itulah kebijakan institusional, termasuk deregulasi pasar tenaga kerja. Next. Yang pertama, materi pertamanya itu adalah Skill Based Technological Change atau SBTC. Jadi, apa itu SBTC? Skill Based Technological Change atau SBTC adalah kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas dan permintaan relatif terhadap tenaga kerja terampil sementara mengurangi nilai relatif tenaga kerja tidak terampil. Jadi contoh teknologi SBTC itu seperti komputer, perangkat lunak analisis data atau ERP system. Ada lagi seperti alat komunikasi digital seperti email, video conference, dan cloud collaboration. Ada pula mesin CNC, robotika terkendali komputer. Dan terakhir adalah ada AI yang sering kita gunakan untuk pengambilan keputusan, bukan hanya eksekusi. Jadi, kita tahu mekanisme kerja SBTC itu dalam memperlebar ketimpangan itu sangat besar. Contohnya, untuk aspek produktivitas, itu berdampak pada skill labor, seperti meningkat pesat karena teknologi melengkapi atau komplement terhadap keterampilan mereka. Nah, dampaknya pada unskilled labor itu seperti sedikit atau tidak meningkat.
atau teknologi justru menggantikan substitut pekerjaan mereka. Nah, SBTC tidak serta-merta menghilangkan pekerjaan unskilled, tetapi mengurangi nilai tambah atau marginal product mereka. Akibatnya, yang pertama itu upah tidak naik sejalan dengan produktivitas nasional. Yang kedua itu adalah pekerjaan unskilled terdorong ke sektor informal dan perlindungan minimal. Next. Yang kedua itu adalah otomatisasi dan digitalisasi. Jadi, apa bedanya otomatisasi dan digitalisasi dengan SBTC? Nah, jika SBTC adalah jenis perubahan teknologi, maka otomatisasi dan digitalisasi adalah gelombang implementasinya, terutama sejak era industri 4.0 seperti AI, IoT, Big Data, atau Cloud Computing. Nah, untuk dampaknya itu pada struktur pasar tenaga kerja, antara lain yang pertama itu adalah polarisasi pekerjaan atau job polarization. Nah, untuk statusnya itu seperti yang naik itu untuk pekerjaan high skill seperti manajerial, teknis, dan kreatif. Nah, untuk efek turunnya itu adalah pekerjaan middle skill seperti administrasi, produksi rutin, atau operator mesin. Nah, ada pula efek naik tapi upah rendah, itu pekerjaan low skill non rutin seperti driver, kurir, atau cleaning service. Kemudian ada dampak kedua yaitu digital divide membentuk dunia kerja. Nah, digital native workers itu mampu bekerja remote, kolaborasi lintas negara, dapat proyek global via platform atau seperti Upwork atau Fiverr. Nah, itu upahnya itu bisa setara global. Sedangkan untuk analog workers itu terikat lokasi fisik, tergantung upah lokal, rentan tergusur oleh platform digital, misal ojek online versus tukang ojek pangkalan. Untuk dampak ketiga itu adalah platform ekonomi dan digification. Nah, platform digital memperluas akses kerja, tapi juga menciptakan prekarisasi, di mana tidak ada jaminan sosial, kontrak fleksibel, dan pendapatan tidak pasti. Nah, untuk pekerja JIJ itu seperti driver atau freelancer, sering termasuk kelompok semi-skill, di mana mereka itu terjepit antara upah rendah dan beban risiko tinggi. Nah, untuk contoh di Indonesianya itu adalah Gojek atau Grab, di mana tuh mereka meningkatkan pendapatan driver rata-rata dibanding ojek pangkalan, tetapi tidak ada BPJS Ketenagakerjaan otomatis, di mana itu dulu ya sebelum BPJS Ketenagakerjaan otomatis tuh baru wajib di tahun 2022 dan pendapatannya itu fluktuatif, di mana tuh tergantung intensif dan tapping. Sementara contoh kedua itu sementara di software engineer di startup bisa dapat gaji USD 3.000 USD per bulan, setara 45 kali UMR Jakarta. Next. Yang ketiga itu ada global supply chains dan outsourcing. Jadi apa yang terjadi? Yaitu perusahaan multinasional memisahkan proses produksi ke berbagai negara berdasarkan keunggulan komparatifnya. Seperti R&D dan desain itu negara maju seperti AS, Jerman, dan Jepang. Nah, untuk produksi massal itu negara berupa rendah seperti China, Vietnam, dan Indonesia. Untuk layanan pelanggan seperti negara berbahasa Inggris dengan biaya rendah seperti India dan Filipina. Nah, dampak pada ketimpangannya itu untuk di negara maju, skilled workers itu menang seperti insinyur, manajer, desainer, di mana permintaan global itu meningkat. Dan untuk unskilled atau middle skilled workers itu kalah seperti pekerja pabrik, operator, admin, dan mana itu pekerjaannya dialihkan ke luar negeri atau offshoring, di mana muncul istilah China Shock atau gelombang kehilangan pekerjaan manufaktur di AS akibat impor dari China, di mana itu berproduksi pada ketimpangan regional dan politik populis. Yang kedua itu di negara berkembang.
Nah, skilled workers untungnya itu sangat besar, seperti lulusan teknik, IT, manajemen bisa kerja di MNC dengan gaji tinggi. Nah, untuk unskilled workers untungnya itu sedikit. Nah, di mana itu memang mereka dapat pekerjaan di pabrik, tapi yang pertama itu adalah karena upahnya tetap rendah karena banyak tenaga kerja murah. Yang kedua itu adalah nilai tambah di dalam negeri kecil. Nah, Indonesia itu hanya dapat 5 sampai 10% dari harga jual akhir, misal pakaian ekspor. Yang ketiga itu rentan tergusur jika upahnya naik. Nah, itu perusahaannya pindah ke negara lebih murah seperti Vietnam atau Bangladesh. Yang ketiga itu ada efek pada struktur upah global. Jadi konvergensi antar negara tapi divergensi dalam negara. Itu maksudnya itu upah buruh pabrik di Indonesia naik mendekati upah di Tiongkok. Di mana itu artinya konvergensi antar negara. Tapi di dalam Indonesia selisih upah antara buruh pabrik dan software engineer melebar. Di mana itu divergensinya dalam negara. Next, yang keempat atau yang terakhir adalah deregulasi pasar tenaga kerja. Jadi apa itu deregulasi pasar tenaga kerja? Jadi deregulasi pasar tenaga kerja adalah kebijakan yang mengurangi campur tangan pemerintah dalam pasar kerja, seperti yang pertama itu adalah fleksibilitas upah atau upah minimum lebih longgar. Yang kedua adalah kemudahan PHK. Yang ketiga adalah pengurangan perlindungan serikat pekerja. Yang keempat adalah liberalisasi outsourcing dan pekerja kontrak. Contoh kebijakannya itu seperti UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Indonesia pada tahun 2020. Terus ada reforms di Eropa Selatan, khususnya di Portugal, Spanyol pasca krisis 2010, dan deregulasi di EAS sejak 1980-an di Reagan era. Nah, ada pula dampak pada ketimpangannya, itu dengan berbagai aspek. Jadi untuk aspek pertama itu ada upah pekerja unskilled. Nah, dampaknya itu lebih mudah ditekan karena persaingan ketat dan minim perlindungan. Nah, untuk aspek kekuatan tawar-menawar atau bargaining power, yaitu dampaknya serikat pekerja melemah dan di mana itu hal itu sulit negosiasi kenaikan upah. Dan aspek ketiga itu adalah ketidakpastian kerja, dampaknya pekerja kontrak dan outsourcing tidak dapat tunjangan atau meningkatkan risiko kemiskinan. Yang keempat itu adalah efek pada skilled labor, dampaknya itu relatif kecil karena permintaan tinggi, mereka bisa pindah ke perusahaan lain atau negara lain. Nah, untuk studi kasus di Indonesia itu untuk UU Cipta Kerja, ya, untuk sisi positifnya itu adalah menarik investasi dan ciptakan lapangan kerja. Nah, untuk sisi negatifnya, yang pertama itu adalah pekerja kontrak tidak dapat pesangon penuh. Yang kedua itu outsourcing diperluas ke inti produksi. Dan yang ketiga itu upah minimum provinsi bisa tidak naik jika pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, di mana hal itu menjadi ketimpangan antara pekerja formal tetap dan pekerja kontrak melebar. Jadi, bagaimana empat faktor tersebut saling memperkuat. Jadi, keempat faktor ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi membentuk sistem penguat ketimpangan. Seperti teknologi atau SBTC dan otomatisasi itu mengurangi permintaan pekerjaan rutin untuk middle dan unskilled, di mana itu globalisasi, outsourcing, dan supply chain mempercepat alih daya pekerjaan tersebut. Kemudian deregulasi memudahkan perusahaan mengganti pekerja tetap dengan kontrak atau fleksibel. Yang selanjutnya itu skilled labor semakin langka dan upahnya naik, dan unskilled labor semakin berlimpah dan rentan, dimana itu membuat upah stagnan atau tertekan. Dengan hal itu akhirnya menjadi ketimpangan yang melebar. Untuk contoh nyatanya itu seperti industri manufaktur elektronik, dimana itu desain chip. Contohnya seperti desain chip, itu dilakukan oleh insinyur di EAS skilled,
dan gaji USD 150.000 per tahun. Untuk contoh kedua itu adalah produksi chip di Taiwan atau Singapura oleh teknisi terlatih semi skill, di mana dia mendapat gaji 30.000 US dollar per tahun. Untuk perakitan akhirnya itu di Indonesia atau Vietnam oleh buruh pabrik atau unskilled dengan gaji 3.600 US dollar per tahun. Kemudian pemasaran dan softwarenya di Silicon Valley dengan gaji 200.000 lebih US dollar per tahun. Nah, di mana rantai nilai global menciptakan lapisan ketimpangan yang terstruktur secara spasial dan fungsional. Nah, ada pula kebijakan untuk mengatasi ketimpangan struktural. Nah, karena akarnya struktural, solusi harus sistematis, bukan hanya transfer uang. Seperti yang pertama, pendidikan dan pelatihan yang adaptif. Jadi, contohnya seperti vokasi yang berbasis kebutuhan industri, 4.0 seperti robotik dan data analisis. Yang kedua itu adalah lifelong learning dan sertifikasi modular atau micro credentials. Yang kedua itu adalah penguatan perlindungan sosial universal, di mana itu jaminan kesehatan dan pensiun untuk pekerja informal, uh, dan wage insurance untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat teknologi. Yang ketiga itu adalah kebijakan tenaga kerja yang seimbang, di mana perlindungan bagi pekerja kontrak, misalnya hak pesangon atau proporsional, dan dorong productivity sharing bagi hasil kenaikan produktivitas. Yang keempat itu adalah pajak progresif dan wealth tax, di mana pajak atas capital gain, warisan, kekayaan untuk membiayai investasi SDM. Untuk kesimpulan dari materi saya, ketimpangan struktural bukanlah efek samping dari pertumbuhan, melainkan hasil tak terhindarkan dari transformasi teknologi dan integrasi global. Nah, jika tidak dikoreksi oleh kebijakan yang pro-inklusif. Untuk poin-poinnya, untuk rangkuman poin-poin dari saya itu, teknologi dan globalisasi tidak salah, tapi distribusi manfaatnya tidak otomatis merata. Yang kedua itu adalah skilled labor menang 2 kali, di produktivitas naik dan permintaan global meningkat. Nah, untuk unskilled labor kalah 2 kali, di mana mereka digantikan mesin dan bersaing dengan tenaga kerja murah global. Untuk deregulasinya itu jika tidak diimbangi perlindungan sosial, memperparah kerentanan kelompok bawah. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Syafa Azhara dengan NIM H0812410062. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketimpangan pendapatan dan kekayaan itu dapat memengaruhi pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Kemudian, ketimpangan itu tidak hanya berarti adanya perbedaan pendapatan, tetapi bagaimana perbedaan itu mengubah perilaku konsumsi, kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kualitas diri, stabilitas sosial, hingga arah investasi dalam jangka panjang. Jadi, dampak yang pertama itu ketimpangan dapat menekan konsumsi agregat. Timpangan itu memengaruhi konsumsi nasional karena distribusi pendapatan itu menentukan seberapa besar pendapatan dibelanjakan atau disimpan. Jadi ketika sebagian besar pendapatan itu mengalir ke kelompok dengan kecenderungan konsumsi rendah, maka daya beli masyarakat itu secara keseluruhan akan ikut melemah. Nah, penyebabnya itu karena kelompok berpendapatan rendah itu memiliki kecenderungan konsumsi atau MPC yang tinggi. Jadi setiap tambahan pendapatan itu hampir seluruhnya digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sehingga menyebabkan ini MPC mereka itu tinggi. Sebaliknya kelompok kaya itu memiliki MPC yang rendah, karena tambahan pendapatan itu tidak menambah konsumsi mereka secara signifikan, dan lebih banyak pendapatan tambahannya itu malah dialihkan ke investasi finansial atau tabungan. Karena itu, ketimpangan itu menjadi meningkat dan pendapatan itu berpindah ke kelompok kaya. Nah, bagian pendapatan yang diubah menjadi konsumsi menjadi lebih kecil. Akibatnya, konsumsi agregat itu tidak tumbuh sejalan dengan pertumbuhan pendapatan nasional. Mekanisme ini menyebabkan melemahnya permintaan barang dan jasa sehingga perusahaan mulai mengurangi produksi
produksi dan menahan ekspansi dalam jangka panjang, penurunan konsumsi ini menciptakan kondisi permintaan yang lemah dan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi. Inilah mengapa ketimpangan yang tinggi itu sering berhubungan dengan pertumbuhan yang stagnan. Nah, dampak kedua itu ketimpangan itu menghambat investasi sumber daya manusia. Ketimpangan itu menciptakan hambatan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pelatihan yang penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Ketika banyak kelompok yang tidak mampu membangun kualitas dirinya, maka potensi ekonomi nasional itu tidak bisa berkembang secara optimal. Nah, ketimpangan itu tidak sekedar menciptakan perbedaan pendapatan, tetapi juga ketimpangan akses yang lain. Nah, keluarga berpendapatan rendah itu sering kali tidak mampu membiayai pendidikan yang berkualitas atau layanan kesehatan yang memadai. Hal ini membuat mereka itu sulit meningkatkan keterampilan, sementara pasar kerja modern itu membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih tinggi. Jadi, orang-orang dari keluarga yang berpendapatan rendah itu seringkali memiliki pekerjaan dengan kompetensi yang rendah juga, yang menyebabkan mereka itu sulit keluar dari jalur kemiskinan, yang membuat mereka itu memiliki kemiskinan yang struktural. Jadi ketika sebagian besar penduduk tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya, maka produktivitas nasional itu juga ikut turut terhambat. Nah, keterampilan yang tidak berkembang menurunkan daya saing tenaga kerja, menekan inovasi, dan pada akhirnya itu mengurangi kemampuan perekonomian untuk tumbuh dalam jangka panjang. Selain itu juga, ketimpangan ini menciptakan rendahnya mobilitas sosial. Anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang kecil untuk naik kelas ekonomi seperti yang sudah saya katakan tadi, sehingga kualitas sumber daya manusia secara nasional itu sulit meningkat antar generasi. Dengan demikian, ketimpangan itu menjadi penghambat struktural bagi pertumbuhan ekonomi karena ia melemahkan fondasi utama yaitu human capital. Selanjutnya, dampak ketiga itu ketimpangan meningkatkan risiko instabilitas sosial dan politik. Ketimpangan yang ekstrim itu menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan sosial yang dapat memicu ketegangan dan konflik. Instabilitas ini kemudian mengganggu aktivitas ekonomi dan keputusan investasi. Jadi ketika sebagian besar masyarakat itu merasa bahwa kesempatan ekonomi itu hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, ketidakpuasan publik itu meningkat. Nah, ini tadi yang rasa ketidakadilan ini dapat memicu polarisasi politik, protes sosial, bahkan meningkatkan kriminalitas. Nah, instabilitas sosial dan politik kemudian diterjemahkan menjadi ketidakpastian ekonomi. Investor itu sangat bergantung pada lingkungan yang stabil untuk membuat keputusan jangka panjang. Karena seperti yang kita ketahui, harga saham itu fluktuatif dan mengikuti situasi yang terjadi di negara atau mungkin misal hari libur atau dan lain-lain. Jadi keadaan negara itu sangat memengaruhi keputusan investasinya. Jadi ketika protes meningkat atau ketegangan sosial menguat, itu investor memilih menunda ekspansi karena risiko investasi itu meningkat. Jadi aktivitas ekonomi pun terganggu karena ketidakpastian politik itu membuat dunia usaha sulit merencanakan masa depan. Dengan demikian, ketimpangan itu menciptakan rantai dampak, yaitu ketidakpuasan masyarakat yang menyebabkan instabilitas politik yang kemudian melemahkan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada debat klasik. Apakah ketimpangan itu sebenarnya mendorong atau menghambat pertumbuhan? Nah, teori klasik itu berpendapat bahwa ketimpangan itu dapat mendorong pertumbuhan karena kelompok kaya dianggap memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi, yang kemudian itu dapat menjadi sumber modal investasi. Nah, dalam teori ini, itu dia memandang bahwa ketimpangan itu adalah sesuatu yang perlu pada tahap awal pembangunan karena menstimulasi akumulasi modal. Tapi ternyata bukti empiris modern itu menunjukkan bahwa mekanisme tersebut malah tidak bekerja sebagaimana diasumsikan. Dalam kenyataannya, itu sebagian besar tabungan dari kelompok orang kaya itu tidak mengalir ke investasi produktif di sektor real, tetapi masuk ke aset spekulatif seperti properti mewah atau portofolio di luar negeri. Sementara itu, dampak negatif ketimpangan pada konsumsi human capital dan stabilitas sosial itu jauh lebih besar daripada manfaat yang sudah diasumsikan tadi. Karena itu, organisasi seperti IMF dan World Bank menyimpulkan bahwa ketimpangan ekstrim itu justru konsisten memperlambat pertumbuhan jangka panjang daripada mendorong
Karena jadi konsensus modern ini mengarah pada pandangan bahwa ketimpangan moderat itu dapat diterima, tetapi ketimpangan yang terlalu besar merusak fondasi pertumbuhan ekonomi dan eh, yang inklusif dan stabil. Jadi, dapat kita lihat bahwa ketimpangan itu bukan hanya persoalan etika dan keadilan sosial, tetapi juga persoalan ekonomi makro yang memengaruhi konsumsi, produktivitas, stabilitas, dan arah pertumbuhan jangka panjang. Ketika ketimpangan mencapai tingkat ekstrim, dampaknya menyentuh hampir seluruh aspek perekonomian dan berpotensi menghambat pembangunan nasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Mubarak Umar, dari kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian kelima dari tugas luas ekonomi makro, yaitu kebijakan redistribusi dan pemerataan dalam perspektif makro. Jadi langsung saja. Yang pertama itu ada instrumen kebijakan redistribusi pemerintah. Pertama itu ada pajak progresif yang dimana merupakan sistem perpajakan di mana tarif yang dikenakan itu meningkat seiring meningkatnya dasar pengenaan pajak, misalnya pendapatan. Prinsipnya itu kemampuan membayar. Prinsipnya itu sama dengan kemampuan membayar. Jadi orang dengan penghasilan lebih tinggi itu tidak hanya membayar pajak lebih besar dalam jumlah absolut, tetapi juga dalam persentase yang lebih tinggi dari penghasilannya. Nah, eh, ada adapun untuk tujuannya yaitu mengumpulkan pendapatan dari kelompok yang lebih mampu untuk membiayai pelayanan publik dan program redistribusi. Jadi, jadi secara makro, eh, kebijakan ini itu mengurangi ketimpangan pendapatan setelah pajak. Jadi efektivitasnya itu tergantung pada kepatuhan pajak dan struktur tarif yang tidak sampai menghambat intensif kerja dan investasi. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan transfer sosial. Contohnya bansos, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan. Jadi ini merupakan pemberian langsung dari pemerintah berupa uang, barang, atau akses layanan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Adapun yaitu contohnya yaitu bansos seperti BLT yang bertujuan meningkatkan daya beli secara beli sebenarnya dan melindungi dari guncangan ekonomi. Kemudian yang kedua itu jaminan kesehatan yaitu BPJS, yaitu fungsinya itu melindungi dari risiko katastrofik akibat sakit yang dapat menjerumuskan keluarga ke dalam kemiskinan. Yang ketiga itu ada subsidi pendidikan, yaitu gunanya itu untuk memastikan akses pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Jadi tujuannya ini itu eh, adalah jaminan sosial dan peningkatan modal manusia, yaitu atau human capital. Jadi secara makro ini langsung meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas produktif kelompok kelompok rentan serta menstabilkan konsumsi agregat selama resesi. Dan yang ketiga itu upah minimum dan proteksi kerja. Jadi ini adalah intervensi dari pasar tenaga kerja untuk melindungi para pekerja. Adapun yaitu upah minimum, yaitu menetapkan batas bawah upah secara hukum untuk menjamin kebutuhan hidup layak. Kemudian proteksi pekerja yaitu meliputi aturan pesangon, jam kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Adapun tujuannya itu untuk mengurangi eksploitasi dan juga menaikkan eh, pangsa pendapatan buruh dalam perekonomian.
Jadi secara makro ini mendorong konsumsi domestik karena pekerja itu cenderung mengonsumsi sebagian besar pendapatannya. Tantangannya itu jika kenaikan upah itu tidak sejalan dengan produktivitas, maka hal tersebut akan menyebabkan pengangguran dan inflasi. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua yaitu dampak redistribusi terhadap variabel makroekonomi. Yang pertama itu ada dampak pada konsumsi agregat, yaitu meningkatkan konsumsi karena aliran dana ke kelompok dengan marginal propensity itu konsum atau MPC itu tinggi. Jadi kelompok yang berpendapatan rendah itu memiliki kecenderungan mengkonsumsi tambahan pendapatan eh, atau MPC yang lebih tinggi dibanding kelompok kaya yang lebih banyak itu fokusnya untuk menabung dan juga investasi. Ketika uang dialihkan, yaitu via pajak progresif dan transfer, itu dari kelompok tinggi tabungan ke kelompok tinggi konsumsi, konsumsi agregat nasional itu cenderung meningkat. Ah, hal ini itu dapat mendorong permintaan agregat, yaitu agregat demand yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan khususnya saat saat perekonomian itu sedang turun-turunnya. Terus yang kedua itu dampak pada inflasi. Itu risiko inflasi demand pool jika peningkatan permintaan itu melebihi kapasitas produksi. Nah, jadi peningkatan konsumsi agregat itu dipicu redistribusi eh, peningkatan konsumsi agregat yang dipicu redistribusi merupakan stimulan permintaan. Nah, jika perekonomian sudah beroperasi pada atau mendekati kapasitas penuhnya, itu peningkatan permintaan tidak bisa diimbangi dengan peningkatan output dalam jangka pendek. Nah, akibatnya terjadi tarik-menarik permintaan yang mendorong harga naik. Nah, ini disebut inflasi atau demand pull karena 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 redistribusi itu perlu diiringi dengan kebijakan sisi penawaran, yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Kemudian yang ketiga itu ada dampak pada produktivitas dan pertumbuhan. Nah, adapun sisi positifnya yaitu subsidi pendidikan dan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan dalam jangka panjang. Sehingga sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat. Kemudian yang kedua itu pemerataan yang mengurangi kesejahteraan ekstrim yang menciptakan stabilitas sosial dan politik yang merupakan prasyarat untuk investasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian adapun sisi negatifnya yaitu penurunan intensif eh, in- eh, penurunan investasi dan daya saing jika kebijakannya itu distorsi. Nah, jika pajak progresif terlalu tinggi, maka dapat mengurangi imbalan setelah pajak dari eh, yaitu after tax return dari kerja keras, investasi dan juga kewirausahaan, sehingga yang akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan potensial. Itu saja. eh, Baik,
di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Syawal dari kelompok 4, mata kuliah itu pengantar ekonomi makro. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi bagian 6, yaitu mengenai ketimpangan akses kredit dan krisis keuangan. Seringkali ketika kita berbicara tentang ketimpangan ekonomi, kita hanya melihatnya sebagai masalah sosial atau masalah keadilan semata. Namun, poin utama yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu bahwa ketimpangan bukan hanya masalah sosial, tetapi merupakan masalah stabilitas sistem keuangan yang serius. Terdapat beberapa hubungan kausalitas yang kuat antara ketimpangan pendapatan dengan risiko finansial. Sistem ekonomi yang sangat timpang cenderung lebih rapuh dan jauh lebih rentan terhadap guncangan dibandingkan sistem yang lebih merata. Mengapa hal ini terjadi? Risiko ini muncul melalui dua jalur utama yang bergerak berlawanan arah, namun sama-sama berbahaya. Di satu sisi, pada kelas atas terjadi akumulasi aset berlebih yang memicu aset bubbles. Seperti yang kita ketahui, bubbles itu adalah gelembung. Nah, biasa disebut dengan gelembung aset. Di sisi lain itu, pada kelas menengah sampai bawah itu terjadi akumulasi utang yang berlebih atau excessive leverage, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah utang yang berlebihan. Nah, mari kita bedah dinamika ini lebih mendalam di slide selanjutnya. Nah, pada kelompok orang kaya atau kelompok atas itu, pendapatan yang berlebih dan tabungan yang tinggi mendorong mereka untuk terus mencari aset investasi yang akhirnya melambungkan harga aset di luar nilai wajarnya. Sebaliknya, pada orang miskin atau kelas menengah sampai bawah itu pendapatan mereka cenderung stagnan. Nah, sebelum itu apa sih itu stagnan? Stagnan itu kayak semacam dia ini tidak bakalan berkembang atau ngestak saja di posisi itu. Sementara kebutuhan hidup itu selalu meningkat setiap harinya. Maka dari itu mereka terpaksa menutupi kesenjangan tersebut dengan kebutuhan hidup kesenjangan tersebut dengan semacam pinjaman yang meningkat, menciptakan kondisi leverage atau utang yang berlebih. Ketimpangan ekstrim inilah yang menjadi bahan bakar pemicu krisis. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, yaitu masalah akses kredit dan risiko sistemik. Situasi ini diperburuk oleh bagaimana sistem perbankan kita yang bekerja. Akses kredit yang tidak merata justru memperburuk keadaan kita. Kita mengenal istilah the credit gap, di mana akses kredit seringkali ditentukan oleh agunan atau kolateral yang dimiliki, bukan semata-mata berdasarkan prospek usaha nasabah. Ini menciptakan siklus yang tidak adil. Orang kaya mendapatkan akses kredit murah yang digunakan untuk investasi, sehingga kekayaan mereka terus bertambah. Sementara itu, orang miskin menghadapi akses kredit yang terbatas atau mahal. Nah, di sini membuat mereka sulit berinvestasi dan kekayaan mereka tidak bakalan meningkat. Nah, bahaya yang sebenarnya muncul ketika sistem keuangan mencoba memaksakan perluasan akses kredit tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar. Ada sebuah praktek yang kita kenal sebagai predatory lending. Apa sih itu predatory lending?
Ketika kredit digelontorkan secara massal kepada mereka yang sebenarnya tidak mampu membayar, risiko gagal bayar massal meningkat tajam. Inilah yang kita sebut sebagai risiko sistemik. Sistem keuangan terjadi rapuh karena dibangun di atas fondasi debitur yang sebenarnya insolven atau tidak mampu. Nah, kita lihat contoh nyatanya di studi kasus krisis global pada tahun 2008. Untuk membuktikan teori ini, mari kita lihat sejarah nyata pada studi kasus krisis keuangan tahun 2008. Akar masalah dari krisis global tersebut sebenarnya adalah stagnasi upah. Kala itu, ekonomi Amerika Serikat tumbuh, namun pendapatan kelas menengahnya justru jalan di tempat. Daya beli masyarakat turun, namun mereka ini keinginan untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi. Nah, menghadapi situasi ini, sistem keuangan menawarkan sebuah solusi semu yang bisa kita sebut dengan istilah let them eat credit. Let them eat credit ini adalah sistem keuangan melonggarkan syarat kredit secara drastis melalui praktik predatory lending. Masyarakat berpenghasilan rendah tiba-tiba diberi akses mudah ke kredit pemilikan rumah atau biasa kita sebut KPR yang berjenis subprime tanpa memperhatikan apakah mereka mampu bayar cicilannya di masa depan. Alurnya sangat jelas. Gaji rendah memicu kebutuhan uang. Masyarakat mengambil kredit subprime dan ketika suku bunga naik sedikit saja, ledakan krisis ini bakalan terjadi. Terjadi kredit macet massal. Ini adalah bukti nyata bahwa ketimpangan ekstrim yang ditutup-tutupi dengan utang akan membuat sistem keuangan kita itu rapuh. Nah, selanjutnya itu adalah mitigasi risiko dan kebijakan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mitigasi risikonya? Nah, tujuan utama kita itu adalah mencegah sistem keuangan terjadi terlalu panas atau overheating akibat spekulasi dan utang yang tidak terkendali. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan suku bunga biasa. Kita memerlukan instrumen kebijakan makroprudensial yang berfungsi sebagai rem tangan untuk memastikan perluasan kredit tidak mengarah pada kerapuhan sistem. Ada beberapa instrumen kebijakan konkret yang bisa diterapkan itu. Yang pertama, rasio LTV atau loan to value. Ia membatasi jumlah pinjaman dibanding harga aset untuk mencegah gelombang di sektor properti. Yang kedua itu adalah rasio DSR atau debit service ratio yang memastikan cicilan utang nasabah tidak melebihi persentase tertentu dari pendapatan mereka, sehingga mereka tidak tercekik utang. Selain itu, kita juga harus mendorong inklusi keuangan yang bertanggung jawab. Memperluas akses kredit itu baik, tetapi harus dibarengi dengan literasi keuangan, bukan dengan predatory lending yang menjebak. Adapun penutup dari presentasi ini, saya ingin menekankan bahwa stabilitas keuangan sangat membutuhkan pemerataan. Kita harus ingat bahwa ketimpangan yang tinggi adalah sumber instabilitas, bukan sekadar angka statistik sosial. Sebuah sistem keuangan yang sehat itu tidak boleh dan tidak bisa dibangun di atas fondasi utang rumah tangga yang rapuh. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi kebijakan yang komprehensif, kebijakan fiskal untuk redistribusi pendapatan dan kebijakan makroprudensial untuk mengendalikan kredit guna untuk mencegah stabilitas jangka panjang. Adapun saya sisipkan di sini kutipan supaya untuk kita ingat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang inklusif. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.